Kenapa saya munculkan ini Bapak Ibu sekalian? Karena saat pertama kali saya untuk diminta untuk menjadi lembaga jaminan mutu, pertama kali Bapak Ibu ya, itu skornya 4. Karena nggak tahu kan, jaminan mutu itu apa. Mungkin kalau Bapak Ibu kira-kira levelnya 1 atau sama seperti saya. Karena pada waktu saya pelajari SMI, jadinya skor saya 6. Menyedihkan ya. Oleh karena itu pada saat 2018 pertama kali saya menjadi ketua lembaga jaminan mutu, itu seperti petir yang menyambar di badan saya, sehingga saya nggak tahu apa yang mesti buat begitu. Nah pada akhirnya cuma satu senjata adalah belajar, dan saat itu saya coba berusaha untuk memperdalam kemampuan saya, memperdalam materinya supaya saya itu bisa lebih menjalankan sistem tersebut. Tapi kalau dari pimpinan perguruan tinggi mungkin levelnya 1, karena nggak capek jadinya untuk mengelola perguruan tinggi, karena udah ada orangnya. Jadi kalau ada apa-apa pasti SMI namanya. Pak gimana akademik itu SMI saja, penelitian SMI, pabrik SMI, yang lain SMI. Nah itulah yang membuat kenapa lembaga itu memiliki perasaan 6, pimpinan perasaannya 1. Atau Bapak Ibu punya perasaan lain? Apakah masing-masing kepala lembaga ketua SMI-nya level 1? Gak ada ya Bapak Ibu. Tapi nanti setelah sudah memiliki hal-hal positif, mungkin perasaannya 1 ya, mungkin seperti reward ya, habis dia capek dapat reward ya. Nah, jadi inilah menjadi salah satu bagaimana SMI lembaga itu secara pengetahuan mungkin mudah dipelajari, keterampilan itu juga mudah dilatih, tapi secara sikap ini yang sulit. Bagaimana senang dengan lembaga tersebut. Nah, ini yang menjadi pengantar saya berkaitan dengan bagaimana sistem kelembagaan SMI yang ada di perguruan tinggi versinya 53 tahun 2023. Ya, langsung masuk. Ini langsung next. Iya. Iya, sudah ada. Di not selesai soalnya berapa? Dikecilkan itu loh. Ya. Ya ini kan ada kendala teknis lagi yang subscribe ada kendala. Jadi baik, ini adalah 3 bagian bagaimana sistem pelaksanaan SPMI yang ada di perguruan tinggi. Yang pertama adalah standar nasional dikti. Kemudian yang kedua adalah SPME, ketiga adalah SMI. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam Permendikbud 53 ini ternyata ada 3 yang menjadi dasar penjaminan mutu. Jadi mutu itu tidak hanya pada SMI saja di lembaga perguruan tinggi, tapi juga memiliki struktur kontrol dari dikti maupun juga pengelolaannya pada akreditasi. Jadi yang penggeraknya adalah, kalau saya berikan orang ke SMI adalah penggeraknya adalah SMI yang menentukan sistem tersebut. Jika nanti pada sistem SMI tidak ada dalam PT, maka artinya SME-nya tidak ada, SMDT-nya tidak tercapai. Jadi memang rodanya itu dimulai dari SMI. Walaupun hierarkinya yang paling atas adalah SMDT, itu nanti dipantau melalui PDDT, kemudian SPE melalui PT atau LAMDI, kemudian adalah SMI yang itu ada dalam perguruan tinggi. Ini bisa disesuaikan. Ya, ini terlalu kecil.
Ini beberapa ilustrasi yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu kelembagaan yang ada di perguruan tinggi. Kalau saya lihat ini adalah sistem, kalau SMP di mana-mana ada ya, seperti Orange. Tapi kalau SMP 1, SMPT itu cuma satu. Artinya yang kerja keras itu memang lembaga SMP yang ada di perguruan tinggi, yang membuat standar, melaksanakan standar mulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, penggunaan dengan peningkatan itu ada di SMP. Sehingga sistem itu terintegrasi dengan PDDT, kemudian juga akan dipantau oleh lembaga akreditasi. Nah, ini adalah kalau saya menggambarkannya seperti mesin, bagaimana perguruan tinggi itu bisa terus berjalan secara baik. Nah, kalau kita lihat seperti yang warna ungu, SPMI, ada 4 nama, itu panahnya kayaknya lebih banyak daripada panahnya yang lain. Artinya perguruan tinggi itu memiliki koordinasi yang banyak, kerja yang banyak, dan dikontrol oleh sistem juga yang banyak. Seperti Kemendikbud membuat peraturan, dan itu nanti terintegrasi oleh PDDT melalui sistem. Kemudian diintegrasikan dengan Direktorat Jenderal melalui pedoman akreditasi SPMI, dan ini juga diintegrasikan oleh LDT pada saat ini sekarang. Jadi LDT juga melakukan kontrol terhadap SPMI yang ada di PT. Kemudian inilah yang seterusnya akan dikoordinasikan oleh perguruan tinggi. Artinya perguruan tinggi dengan SPMI itu adalah satu tubuh. Jadi kalau nggak ada perguruan tinggi, nggak ada SPMI-nya, berarti catat. Artinya tidak ada sistem yang akan berjalan di perguruan tinggi tersebut. Dan SPMI tidak akan ada jika tidak perguruan tinggi. Artinya inilah satu kesatuan. Bagaimana SPMI itu memang harus melekat di perguruan tinggi dan harus kuat di perguruan tinggi. Hingga pada akhirnya memiliki luaran yang memiliki capaian apakah perguruan tinggi tersebut layak mendapatkan suatu level baik atau tidak memiliki level sama sekali. Dan itulah akan dipantau melalui Bank PT atau Lambik terkait. Bank PT dan Lambik akan koordinasi dengan Kemenristek, dan pada akhirnya semuanya ini akan memberikan dampak positif juga terhadap PT. Seperti apa? Sejauh ini dampak dari SPMI yang terlaksana di perguruan tinggi adalah hibah, bantuan dari Kemendikbud. Artinya dari koordinasi dilakukan, oh ternyata PT-nya ini sudah terakreditasi. Sejauh ini pengalaman SPMI sangat mudah sekali mendapatkan hibah. Yang kedua, membuka perguruan tinggi. Kalau tidak ada akreditasinya, maka sulit sekali perguruan tinggi melakukan pengembangan. Artinya akan tidak bisa membuat prodi baru, karena struktur di prodi baru itu di sistem siaga itu harus ada sistem penjaminan mutunya. Yang ketiga itu sejauh ini yang berkembang juga rekognisi pembelajaran lampau, yang artinya di aplikasi SERA itu juga ada sinkronisasi SPMI-nya dengan sistem yang ada di SPMI kita masing-masing di PT. Jadi kalau tidak tervalidasi, artinya tidak bisa lah suatu perguruan tinggi membuka sistem ataupun program RPL tersebut. Yang itu juga memiliki dampak positif terhadap perkembangan perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi yang memiliki RPL itu sudah memiliki kepastian SPM-nya bagus, karena tersinkronisasi dengan aplikasi SERA. Tapi saat perguruan tinggi sulit kali buka RPL, itu artinya SPM-nya masih dalam proses perbaikan atau pengembangan. Dan ini ada dampak positif, walaupun PT-nya diserang, tapi berdampak juga kepada pengembangan institusi tersebut. Berkaitan dengan banyaknya beban yang ada di PT, ya pastinya mudah-mudahan tidak jadi beban, tetapi hikmah. Artinya dengan adanya itu perguruan tinggi jadi mudah buka lapangan pekerjaan, kemudian membuka kesempatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi sehingga berdampak pada perkembangan karir, sehingga berdampak juga kepada perkembangan ekonomi dan banyak hal positif lain yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini tidak serta-merta beban yang diberikan semua oleh PT, tetapi mulai dari Dirjen PT sampai dengan LDT itu tetap terus mendukung dan support
dan itu harus karena ada Permendikbudnya 53/23. Jadi kalau LDIKT tidak mensupport berarti belum menjalankan Permendikbud tersebut. Tapi hal ini adalah bukti LDIKT sudah menerapkan Permendikbud 53/23, yang artinya LDIKT terus mendorong bagaimana SMI setiap PT itu terfasilitasi dengan baik. Ya, nanti ada sharing juga bagaimana pengembangan SMI yang akan diberikan oleh fasilitator lain. Jadi dalam hal ini difasilitasi, oleh karena itu fasilitator yang akademik di Sumatera Barat dan Jawa semuanya harus memberikan masukan atau gambaran materi yang pernah didapatkan secara nasional. Walaupun saat ini saya masih sungkan juga untuk berdiri di sini karena rata-rata yang berdiri adalah para orang tua saya yang sebagai pimpinan juga SPMI. Kemudian ini juga untuk merefresh saja, mungkin Bapak Ibu sebagai ketua lembaga ujian putri di PT masing-masing, bahwasannya SMI itu wajib dijalankan oleh perguruan tinggi memiliki 4 indikator kerja. Ya, jadi ya, bagaimana menyusun kerja mungkin bisa punya 4 aspek ini berdasarkan Permendikbud 53. Yang pertama, mengembangkan dan mengimplementasikan SMI secara berkelanjutan, artinya non-stop. SMI itu kerjanya nggak berhenti. Jadi terkadang gara-gara SMI kerjanya pagi siang malam. Kadang mau tidur mikir, besok mau buat apa, ini belum tercapai. Jadi non-stop, berkelanjutan itu non-stop. Kemudian mengawasi penyelenggara pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Ini melahirkan musuh-musuh di kampus ini. Jadi Bapak Ibu mungkin merasa juga sebagai SPMI ya, saat memantau, mengawasi ada SDM yang tidak nyaman. Ya. Sebenarnya nggak nyaman itu lahir dari tidak sesuai kerjanya dari standar yang dibuat. Yang ketiga adalah menjamin pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi ataupun SNDT seperti standar pendidikan, pengabdian dan standar perguruan tinggi. Ini dia pun ada dijaminnya. Ini berarti kan harus menjamin. Kemudian yang keempat adalah pelaporan standar nasional dan tinggi, dan itu ada berkaca dari standar yang penelitian pengabdian oleh masyarakat. Artinya semakin banyak standar perguruan tinggi yang dibuat, maka peningkatan itu terjadi. PPEPP-nya mengalami perubahan. Artinya setiap tahun mungkin satu standar ini yang menyebabkan dirinya unggul. Jadi kalau unggul kalau dia baik dan sangat baik itu sesuai dengan standar. Tapi kalau itu adalah di atas standar yang telah ditetapkan oleh sendiri. Bagaimana penerapan dari sistem kelembagaan tersebut? Artinya ini juga harus menjadi diskusi. Ya, artinya tidak bisa lembaga itu walaupun kerjanya berat, dia tidak boleh untuk bekerja secara sendiri ya, ataupun memikirkan sendiri. Harus ada koordinasi yang pertama itu dengan pemilik ataupun kalau swasta yayasan. Tanpa yayasan maka itu tidak diperbolehkan. Permendikbud itu wajib badan penyelenggara masuk ke dalam pengembangan dari SMI tersebut. Karena apa? Itu pastinya akan menyangkut hal lain seperti peraturan, termasuk biaya dan sebagainya. Kemudian setelah dari pemilik atau yayasan, ini juga harus berkoordinasi dengan pimpinan, rektor, ketua, ataupun yang sejenisnya atau direktur kalau dia vokasi. Jadi kalau di dalam penetapan standar itu selain ada badan penyelenggara, dia juga harus ada pimpinan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah fakultas atau program studi terkait. Dan ini harus dikoordinasikan karena yang paling rendah posisinya interpretasi adalah program studi. Pastinya peraturan itu harus melekat di perguruan masing-masing dan kemudian berlanjut kepada personal. Maka setiap personalnya harus memiliki budaya mutu. Dan inilah yang menjadi tugas besar masing-masing pimpinan untuk mengimplementasikan bagaimana memang keinginan dari yayasan pemilik, kemudian yang dari pimpinan, keinginan prodi atau fakultas
itu biar memiliki kualitas yang baik, maka dia harus memberikan penguatan kepada personal dosennya masing-masing. Nah ini yang menjadi besar. Semakin banyak SDM-nya, maka semakin besar pula tanggung jawabnya. Dan kemudian berdampak itu pada pengguna ataupun stakeholder, baik mahasiswa maupun masyarakat di sekitar. Nah kalau ini sudah sampai pada pengguna, berarti kita lakukan namanya proses evaluasi. Apakah sistem peraturan yang dibuat itu sudah memberikan kepuasan atau tidak? Sehingga nanti akan dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Kalau belum puas, kira-kira apa masukan yang kurang? Itu namanya di proses pengendalian tadi. Kemudian dibuat konsep baru hingga terjadilah peningkatan. Dan ini siklus terus berjalan. Apa yang dibuat peraturan, apa yang dirasakan, apa yang diprogramkan, apa yang dilakukan oleh dosen berdampak juga kepada masyarakat juga sebaliknya terus menerus. Oleh karena itu, agar sistem tadi berjalan dengan baik, harus ada penguatan yang komprehensif. Harus ada penguatan. Yang pertama adalah dari kebijakan, harus tertulis di statuta. Jadi kalau nggak ada, berarti itu adalah tidak benar ya, ataupun hanya sekadar dokumen saja, mungkin dihapus selesai. Ternyata waktu dicek dari dalam statuta, maka ini adalah posisi yang asal dari SPP-nya, yang penting ada dokumen. Tapi secara implementasi tidak nyata. Maka untuk membentuk keyakinan tersebut itu adalah benar, pertama itu harus ada dalam kebijakan, tertulis dalam statuta, representasi dan rekor. Apalagi sekarang itu instrumen akreditasi semuanya berbasis PPEPP, media PPEPP sampai dengan luaran, semuanya itu sudah bersebut dan itu harus dibuat pengembangannya di dalam kebijakan. Kemudian adalah organisasi, harus ada SK, surat keputusan. Artinya SK ini dulu bisa dijalankan, tidak hanya sebatas SK nama, kemudian terkadang tidak maksimal untuk dijalankan. Kemudian yang keempat adalah dukungan PPPP seperti sarana prasarana dan pendanaan. Kenapa yang saya sampaikan? Kalau hanya sebatas konsep membuat itu mudah Bapak Ibu sekalian, tetapi dari segi pelaksanaannya pasti kita membutuhkan sarana prasarana dan juga pastinya pendanaan, karena seperti kita digitalisasi itu pasti kan butuh konsumsi, kemudian butuh perangkat IT mungkin untuk pengembangan proses digital dan sebagainya, dan ini harus dikuatkan juga dengan SDM-SDM yang lain. Kemudian Pak adalah keterlibatan yayasan, pimpinan dan personal, mau nggak mau yayasan itu harus ada dan terlibat dalam SDM. Mungkin ada beberapa yayasan yang mungkin udah ada orangnya menjalankan, kita terima saja, dan ini harus dikuatkan kembali agar kedepannya tidak menimbulkan hal yang negatif dalam proses pelaksanaan. Kenapa? Karena ada suatu PT karena tidak dekat dengan yayasannya tapi sudah bekerja maksimal, jadi dipengaruhi oleh orang lain. Agar apa? Karena SDM-nya nggak senang dengan yang SMI-nya ini, maka dihasilkan yayasannya supaya menjatuhkan SMI tersebut. Nah inilah sebab kenapa yayasan harus terlibat. Setiap ada penerapan yayasan terlibat, pelaksanaan, evaluasi, sampai dengan peningkatan dalam bentuk laporan yayasan, maka menjadi satu penguat bagaimana SMI terus berjalan dengan baik. Nah ini tadi beberapa manajemennya. Ini adalah manajemen pokok dari SKMI yang mungkin tadi juga sudah saya sampaikan berkaitan dengan penetapan, kemudian pelaksanaan, ya, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Dan ternyata manajemen SKMI ini dirasakan tidak hanya pada PT, tapi kalau saya merasakannya itu di lembaga rumah tangga juga. Jadi inilah merasakan kerja SMI tadi, yang tadinya cemberut, jadinya bahagia. Karena sistem ini tidak hanya dirasakan di bulan tinggi, tapi juga pribadi saya misalnya, saya sendiri merasakan seperti itu misalnya. Oh, saat saya mau buat perencanaan, maka saya mau melakukan sesuatu direncanakan dulu, kemudian coba dilaksanakan. Kalau kira-kira gagal, saya evaluasi kurang saya di mana. Kemudian bagaimana saya mengendalikan tersebut sehingga terjadi suatu peningkatan. Dan inilah siklus ini tidak hanya saya terapkan di bulan tinggi, tapi saya terapkan juga pada diri saya sendiri. Dan ini membuat lembaga itu jadinya menyenangkan. Walaupun orang yang menyedihkan, jadinya menyenangkan. Mudah terus-terus. Selanjutnya adalah sistem kerja lembaga. Ini juga nanti akan disampaikan oleh Pak lain secara singkat saja. Secara lembaga itu ada, terbentuk dan sudah kuat.
Maka Bapak Ibu sebagai Ketua Lembaga SPMI itu memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan standar DITI. Kalau sekarang kan dia Permendikbud nomor 3 tahun 20. Tapi kalau sekarang 53, ini buat dokumen baru Bapak Ibu. Lama saya buat dokumen baru itu lama sekali tuh, apalagi dulu waktu 2018 itu belum ada sama saya dari nol. Harus membuatnya itu dalam waktu 2 bulan. Dan waktu itu masih sendiri ya, karena dianggap SPM dulu itu belum berjalan. Mungkin masih dianggap lembaga biasa-biasa saja. Tapi saat tahu dampaknya, maka diberikan penguatan oleh PT. Oleh karena itu, mungkin pimpinan yang ada di sini juga Bapak memberikan penguatan kepada Ketua SPMI-nya untuk memberikan support, mungkin tidak hanya material tapi juga support motivasi bagaimana nanti penyesuaian dengan Permendikbud ini dapat berjalan dengan maksimal. Jadi seperti standar pendidikan itu jadinya 3, tapi disatukan tidak karena ada regulasi mulai dari standar luaran, proses sampai dengan masukan. Begitu juga dengan standar penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat. Dan kemudian setelah semua standar SNIT ini tercapai, maka sedianya PT yang melakukan peningkatan harus memiliki standar perguruan tinggi sendiri di luar SNIT. Selanjutnya adalah garis besar dari sistem kerja kelembagaan, ya seperti tadi yang pertama juga saya sampaikan, dari standar pendidikan tinggi seperti SNDT itu harus perguruan tinggi berjalan sesuai dengan manajemen PPPP. Kemudian di Badan Akreditasi dan Lantik juga bekerja bagaimana menyesuaikan instrumennya terhadap Permendikbud tersebut. Pastinya nanti akan sudah berubah untuk instrumennya atau ukurannya. Hingga pada akhirnya SPMI yang ada di PT itu tetap harus sinkron dengan PDT. Baru-baru ini ada situasi di mana saya diminta untuk merubah nama program studi, tetapi gagal, karena apa? PDT tidak sesuai ya, untuk dilaporkan secara maksimal. Udah dilaporkan belum 100% itu gagal. Artinya sistem ini sudah bekerja sebenarnya saat ini, walaupun nanti wajibnya itu tahun depan 16 Agustus. Oleh karena itu dari sekarang mungkin dari perguruan tinggi sudah benar-benar untuk maksimal menyesuaikan PDT-nya, SMI-nya, hingga padanya nanti dapat dikembangkan dengan kelayakan borang akreditasi atau instrumen akreditasi. Ini adalah gambaran pedoman nanti yang akan dikembangkan di SMI. Nanti juga akan dijelaskan oleh orang lain. Bahwa ada perubahan dari penamaan ya, ataupun nanti ada penjelasan lebih dalam. Di antaranya kebijakan ya, memang ada kebijakan. Tapi yang di Permendikbud 3 itu tidak lagi namanya manual, tapi pedoman penerapan PPPP. Kemudian yang ketiga itu adalah standar, sama ya standar. Yang keempat itu sekarang pendokumentasian. Kalau dulu kan ada formulir ya, SOP, sekarang pendokumentasian. Dan itu juga akan dijelaskan oleh nanti materi khusus tentang perangkat. Nah ini semuanya juga harus diketahui, disetujui oleh badan penyelenggara. Jika ada senat boleh ditambah senat universitas, dan inilah yang harus dijalankan dari Permendikbud 53 tahun 2023. Ini PPPP-nya, siklusnya, mungkin semua juga sudah hadir. Ini adalah proses evaluasi yang akan nanti dikerjakan oleh lembaga, ya, sistem yang ada di program ini masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa memulainya dengan mendiagnosis dulu situasi kebutuhan yang terjadi di perguruan tinggi, bisa diatur dari proses tadi ataupun
pelayanan yang ada di kampus. Kemudian juga kita melakukan evaluasi diri terhadap para pimpinan atau SDM yang ada di institusi. Kemudian kita melaksanakan audit mutu internal, dan pada akhirnya nanti kita akan memberikan siklus apakah evaluasi ini dapat dilakukan pengendalian dan nanti akan ditingkatkan. Dan ini merupakan salah satu kerja dari lembaga tersebut, SCM, memberikan masukan. Jadi sebenarnya SCM ini jadinya tangan kanannya pimpinan, karena apa? Yang kerja di dalam itu adalah bukan ini, lembaga SMI-nya. Pimpinan mungkin sibuk dengan aktivitas mungkin mengurus prodi atau kerjasama dan sebagainya, tapi yang benar-benar internal yang harus tahu itu adalah lembaga SMI-nya. Bahkan karakter dosennya juga harus tahu. Jadi sejauh ini pernah di PT saya itu harus mendeteksi dosennya itu harus menggunakan SIPIN. Ini karakternya apa sehingga kerjanya di mana? Dan sedalam inilah evaluasi yang harus dapat dikembangkan oleh lembaga SMI-nya. Jadi juga harus tahu kira-kira kekurangan kita di mana, seperti ada siswa, kekurangan kelebihan, ancaman kita di mana, terus apa yang bisa kita kembangkan. Ini harus dimiliki oleh kepala lembaga jaringan itu di peranti masing-masing. Nah, bagaimana agar itu tidak berat sekali dijalankan oleh ketua? Jadi Bapak Ibu sekalian, memiliki kreasi dalam membuat struktur organisasi. Jadi seperti yang Pak Khalid sampaikan, ada bidang data yang sebaiknya ada di SKI agar itu benar atau real. Nah, ini adalah contoh sistem organisasi di perguruan di sekolah tinggi ya, sekolah tinggi. Ini struktur umumnya. Yang sebelah sana itu ada 4 bidang. Pertama adalah bidang dokumen. Artinya kalau ada dokumen Bapak Ibu, ketuanya agak tidak berat kerjanya ya, karena udah ada bidang dokumen, nanti Bapak kita memantau saja. Dokumennya kan banyak ya. Kemudian kedua bidang pelaksanaan. Bagaimana agar standar yang dibuat di dokumen tersebut terlaksana? Berarti ini ada tim kreasi yang membuat program-program bagaimana itu bisa dilaksanakan. Yang ketiga adalah bidang evaluasi dan data. Nah, kenapa saya sebutkan evaluasi dan data? Karena emang bidang ini satu kesatuan itu sama. Saat kita melakukan evaluasi kan kita punya data. Ternyata ada kekurangan, ada kelebihan, atau ada hal yang harus diperbaiki, dan itu berkaitan dengan data. Dan pada akhirnya yang terakhir adalah akreditasi. Bagaimana dengan ini goalnya adalah akreditasi, walaupun bukan tujuan akhir, karena yang akhirnya adalah kepercayaan masyarakat. Akreditasi adalah bonus dari kepercayaan masyarakat. Tapi malah ini adalah bagaimana masyarakat percaya dengan institusi kita, menjalankan sesuai dengan sistem yang sesuai dengan pendidikan tinggi, secara transparan, adil, dan juga melayani. Ini juga contoh kelembagaan yang ada di universitas ataupun institut. Nanti juga bisa dilihat di bahan saja. Ini merupakan salah satu gambaran sistem organisasi yang ada di universitas atau institut juga. Kita berkoordinasi dengan yayasan. Jadi ada, ya, next saja kalau gitu ya. Mungkin dari cek dan banyak contohnya. Nah, terakhir saya masih memberikan gambaran ini. Kira-kira tadi kan pimpinannya pada dengar ya. Harapannya kan ketuanya sudah otomatis langsung itu tugas ini berat tambahin honor misalnya gitu ya. Ataupun kasih reward. Karena salah satu bentuk kebahagiaan nomor 1 adalah dari kerja keras sesuai dengan apa yang didapatkan. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi kira-kira Bapak Ibu sekalian sudah berubahkah perasaannya ke 1 atau masih ke 6? Masih ke 6 ya? Ya, mudah-mudahan dapat pencerahan lebih lanjut dan masuk terakhir hingga pada akhirnya masuk pada kebahagiaan nomor 1. Saya kira sudahi materi saya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.